Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, pertama saya ingin apresiasi cara yang dipilih oleh Aspeksindo malam ini melakukan pemilihan sangat kekeluargaan, dan ini bisa menjadi tradisi dan Aspeksindo bisa meninggalkan presiden yang sangat baik bagi kelanjutan Mas berikutnya. Yang kedua, program prioritas kita tentu memberikan dukungan, melakukan mobilisasi, dan meyakinkan publik terhadap rancangan undang-undang kepegawaian yang telah diperjuangkan oleh DPD, diinisiasi oleh DPD, sehingga bisa menjadi undang-undang. Betapa pentingnya kita menyadari bahwa bangsa ini punya anugerah, punya kekayaan luar biasa di sektor kelautan dan pesisir. Di samping itu, kita juga harus memikirkan program-program bersifat jangka pendek, menengah, dan panjang. Salah satu hal yang mungkin belum terungkap dalam perspektif climate change, perlu diingat bahwa secara sosio-ekonomi, penduduk kita itu kurang lebih 25%, sekitar 120 jutaan tinggal di daerah pesisir dan kelautan. Ini tentu memberi arti penting betapa strategisnya pemerintah ini menitikberatkan perhatian yang begitu serius kepada pembangunan kepulauan dan pesisir. Yang kedua, secara biofisik, kita tadi mendengarkan banyak narasumber bahwa di kepulauan dan pesisir terdapat potensi kekayaan bangsa dan negara yang jika ini dikelola dengan baik menjadi pusat perhatian nasional, maka akan menjadi potensi ekonomi dahsyat bagi bangsa dan negara kita. Dalam perspektif climate change tadi yang saya maksud, kita perhatikan data satelit yang dikumpulkan bertahun-tahun oleh IPB selama 20 tahun. Terdapat hasil yang sangat mengkhawatirkan, yakni terjadinya kenaikan air permukaan laut akibat efek global dan terjadinya kecenderungan penurunan tanah. Dan ingat, dengan jumlah ratusan juta penduduk kita ada di daerah kepulauan dan pesisir, ini tentu menjadi ancaman serius bagi kelangsungan kehidupan warga pesisir dan kelautan kita di masa depan. Ini tidak kalah pentingnya menjadi perhatian serius bagi kita semua, agar benar-benar sektor maritim tidak hanya kita berfokus dan menitikkan perhatian yang memang seharusnya dilakukan untuk menjadi potensi ekonomi dahsyat, tapi juga bagi pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga perlindungan serta keselamatan bagi warga pesisir dan kelautan kita. Great. Ya, kita akan setelah pengurus nanti terbentuk, kami akan melakukan sejumlah pertemuan strategis, baik dengan DPR RI, kementerian, bahkan insya Allah kami akan mencari waktu, berusaha untuk ketemu dengan Bapak Presiden, agar kami mendapatkan support menjadi mitra strategi pemerintah dalam rangka mendukung program Indonesia Maritim menjadi poros dunia. Soal RUU daerah kepulauan, apakah nanti juga akan disampaikan kepada Pak Presiden, di mana Pak Presiden semakin mendukung dan sehingga segera bisa dibahas? Oh ya, kita dan pemerintah itu menjadi pasti. Argumentasi akademik, argumentasi strategisnya kami akan susun dengan melibatkan para pakar dan ahli, di antaranya Prof. Roni Mendahului dan sejumlah pakar kelautan dan pesisir dari perspektif keilmuan, perspektif pertahanan negara, dan perspektif lingkungan hidup,
semuanya akan kami jadikan sebagai narasi untuk sehingga ini menjadi program strategis nasional. Apabila